Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Selamat mendengarkan kumpulan kisah dan cerita pendek untuk menemanimu malam ini hingga tertidur. Malam ini, kita akan membuka lembaran tentang Arkan, seorang CEO muda yang dingin di siang hari, namun rela membuang seluruh harga dirinya di malam hari, hanya demi menjadi suara asing di telepon, membacakan dongeng tidur untuk mantan kekasihnya yang kini buta. Wanita yang paling membencinya, sekaligus paling merindukannya. Sebelum kita tenggelam dalam obsesi rahasianya, sandarkan kepalamu pada bantal dan ambil posisi ternyaman. Tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan. Lupakan sejenak bisingnya dunia di luar sana. Kita mulai kisahnya. Malam semakin larut, dan gemerlap lampu kota Jakarta dari lantai 50 penthouse mewah ini terasa begitu dingin. Arkan menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang berembun, membiarkan keheningan malam memeluk seluruh penyesalannya. Di tangannya, sebuah gelas kristal berisi air putih bergetar pelan. Segala kemewahan ini, aset perusahaan yang tak terhitung, hingga gelar CEO muda tersukses tahun ini, semuanya mendadak kehilangan arti. Pikiran Arkan melayang kembali pada malam badai 2 tahun lalu. Malam di mana ego mudanya sebagai pewaris tunggal keluarga konglomerat menghancurkan kehidupan seseorang yang paling ia cintai. Arkan, pelankan mobilnya. Aku takut. Suara lembut itu seolah kembali bergema di udara. Kirana, gadis dengan tawa sehangat musim semi, duduk di kursi penumpang saat itu. Namun, Arkan yang saat itu dipenuhi ambisi dan amarah setelah rapat keluarga besar, justru menginjak pedal gas lebih dalam. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Lampu sorot dari truk besar, bunyi decitan ban yang memekakkan telinga, dan benturan keras yang memutus seluruh memori indah mereka dalam sekejap mata. Arkan terbangun di ruang VIP rumah sakit tanpa luka berarti. Namun di kamar sebelah, dunianya telah runtuh. Kirana selamat, tetapi kornea matanya rusak parah, memutus seluruh cahaya dari hidupnya. Trauma psikologis yang mendalam membuat Kirana menolak semua hal yang berhubungan dengan masa lalunya, termasuk Arkan. Keluarga Kirana membawa gadis itu pergi jauh, menyembunyikannya dari sang CEO muda. Jangan pernah temui putriku lagi, Arkan. Baginya, namamu adalah kegelapan. Ucapan ayah Kirana menjadi vonis mati bagi jiwa Arkan yang sombong. Sejak hari itu, Arkan berubah menjadi sosok yang dingin di dunia bisnis. Ia memimpin rapat dengan wajah tanpa ekspresi, mengeksekusi proyek triliunan rupiah dengan tangan besi. Orang-orang menjulukinya The Ice CEO, pria tanpa hati yang hanya peduli pada grafik keuntungan dan dominasi pasar. Namun, mereka tidak tahu bahwa setiap jam 9 malam, sang CEO tirani ini melepaskan setelan jas mahalnya, mengunci diri di ruang kerja pribadi, dan membuka sebuah aplikasi ponsel sederhana. Aplikasi itu bernama Sleep Companion, sebuah platform sukarela di mana orang-orang bisa mendaftar menjadi relawan anonim untuk membacakan cerita pengantar tidur bagi mereka yang mengalami gangguan kecemasan atau traumanya. Melalui pelacakan digital yang rumit
dan bantuan orang kepercayaannya, Arkan tahu Kirana menggunakan aplikasi ini setiap malam untuk mengatasi insomnia akut akibat traumanya. Arkan mendaftar dengan nama samaran, Awan, sebuah nama yang tenang, netral, dan tidak memiliki jejak masa lalu. Malam pertama Arkan terhubung dengan akun Kirana, tangannya gemetar hebat. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada saat ia melakukan merger perusahaan terbesar dalam sejarah karirnya. Halo? Suara Kirana terdengar di seberang telepon. Begitu rapuh, begitu takut. Sangat berbeda dengan Kirana yang dulu ceria. Arkan menahan napasnya lama. Ia harus mengubah gaya bicaranya, menurunkan intonasi suaranya, membuang ketegasan seorang CEO, dan menggantinya dengan kelembutan yang dalam. Halo? Bisik Arkan malam itu. Aku Awan. Malam ini, aku akan membacakan sebuah cerita tentang hutan yang tenang untukmu. Apakah kamu siap? Ada jeda panjang dari seberang sana. Sebelum akhirnya Kirana menjawab pelan. Iya, tolong bacakan untukku. Pikiranku sangat bising malam ini. Dan mengalirlah untayan kata dari bibir Arkan. Ia membaca dengan ritme yang sangat lambat, memastikan setiap suku kata membawa ketenangan ke dalam kamar Kirana yang gelap. Bagi Arkan, ini bukan lagi tentang sekedar membaca buku. Ini adalah ritual penebusan dosa, sebuah obsesi tersembunyi untuk menjaga gadis yang telah ia hancurkan dunianya. Ia tidak butuh Kirana tahu siapa dia. Ia tidak butuh dimaafkan. Arkan hanya ingin menjadi satu-satunya alasan mengapa Kirana bisa memejamkan mata dengan damai di malam hari. Di bawah sorot lampu meja yang temaram, Arkan membalik halaman buku dongeng tua. Perlahan, ia menarik nafas dalam-dalam, bersiap memulai narasinya yang berulang setiap malam. Mari kita lupakan sejenak penyesalan itu, dan biarkan malam ini membawa kita pada perjalanan suara yang menyembuhkan luka. Tarik napas pelan, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Rasakan leher dan pundakmu menjadi rileks, menjadi tenang. Bulan semakin tinggi di langit malam. Arkan memperbaiki posisi mikrofon khususnya, memastikan tidak ada distorsi suara yang dapat mengganggu pendengaran Kirana yang kini menjadi sangat sensitif. Awan, suara Kirana terdengar di gagang telepon, menandakan ia sudah bersiap di atas tempat tidurnya. Cerita apa yang akan kamu bawakan malam ini? Arkan tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tak pernah dilihat oleh karyawan di kantornya. Malam ini, kita akan berjalan-jalan ke sebuah lembah hijau yang dikelilingi oleh pegunungan berkabut Kirana. Di lembah itu, lanjut Arkan dengan suara yang berat dan tenang. Ada sebuah sungai kecil dengan air jernih yang mengalir pelan melewati celah-celah batu hitam. Setiap kalimat diucapkan dengan jeda 3 detik, memberikan ruang bagi imajinasi Kirana untuk melukis lanskap alam yang tidak bisa lagi dilihat oleh matanya. Kirana mendengarkan dalam diam. Napasnya yang semula pendek dan tidak teratur karena kecemasan, perlahan-lahan mulai menyatu dengan ritme ketukan suara Arkan. Suara airnya terdengar sangat nyata, Awan, bisik Kirana lirih. Seolah aku bisa merasakan kesegaran angin malam yang bertiup di lembah itu. Arkan memejamkan matanya.
membayangkan dirinya sedang menggandeng tangan Kirana di lembah tersebut, melindunginya dari segala duri dan jalanan yang terjal. Namun, ingatan Arkan tentang siang hari tadi tiba-tiba melintas. Saat berada di ruang kerjanya yang megah, salah satu sahabat sekaligus direktur operasional perusahaannya, Gibran, sempat mengajaknya berdiskusi. Siang itu, Gibran melihat Arkan yang tampak kelelahan setelah berhari-hari menatap dokumen, namun selalu terlihat bersemangat saat jam pulang kantor mendekat. "Arkan," kata Gibran sambil meletakkan secangkir kopi hangat di meja kerja Arkan yang terbuat dari kayu mahoni mahal. "Kamu sudah memiliki segalanya di usia 30. Apa sebenarnya impianmu yang belum terwujud?" Arkan terdiam lama siang itu. Ia menatap deretan gedung pencakar langit dari jendela kantornya, lalu menjawab pendek, "Aku ingin membangun kembali sebuah rumah yang jendelanya menghadap ke taman bunga matahari." Gibran tertawa kecil, mengira sahabatnya yang berdarah dingin itu sedang bercanda. Seorang CEO raksasa properti bermimpi tentang rumah kecil dengan bunga matahari? Bukankah impianmu harusnya menguasai pasar Asia? Arkan tidak membalas tawa Gibran. Impian itu adalah impian Kirana yang pernah gadis itu ucapkan sebelum kecelakaan tragis terjadi. Arkan hanya ingin mewujudkannya secara rahasia. Kembali ke malam ini, Arkan menyalurkan seluruh sisa energi dan emosinya ke dalam narasi dongengnya. Ia menyelipkan konsep tentang bunga matahari ke dalam cerita lembahnya. Di sudut lembah itu, ada sebuah rumah kayu kecil, ucap Arkan. Suaranya melembut, mengalun seperti melodi lo-fi yang tenang. Di halamannya, tumbuh beratus-ratus bunga matahari yang menunduk hormat pada sang rembulan. Di seberang telepon, Arkan mendengar helaan napas yang berat dari Kirana. Gadis itu tampaknya tersentuh oleh detail cerita yang begitu familiar dengan impian masa lalunya. "Awan, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Suara Kirana memutus narasi dongeng sejenak. "Tentu, Kirana. Apa yang ingin kamu tanyakan?" jawab Arkan lembut, mengontrol detak jantungnya agar tetap stabil. "Apakah orang seperti aku yang hidup dalam kegelapan total masih berhak memiliki impian? Impian untuk merasakan kehangatan sebuah rumah lagi?" Pertanyaan itu seperti belati yang menghujam dada Arkan. Air mata sang CEO menetes tanpa suara, membasahi meja kerjanya yang sunyi. Arkan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh jiwanya untuk menjawab. Setiap jiwa yang bernapas, Kirana, berhak atas impian seindah apapun. Kegelapan di matamu tidak akan pernah bisa meredupkan cahaya di dalam hatimu. Rumah itu akan selalu ada untukmu, lanjut Arkan. Suaranya sedikit bergetar, namun tetap dipertahankan agar terasa sejuk. Ia sedang menunggumu di ujung jalan yang sabar. Kirana terdiam, tampaknya merenungkan kata-kata Awan. Perlahan, ketegangan di tubuhnya mulai mengendur, bersiap untuk menyerah pada rasa kantuk yang datang. Arkan kembali melanjutkan ceritanya, membiarkan suaranya mengalir seperti selimut hangat yang membungkus tubuh Kirana dari dinginnya malam. Tarik nafas lembut dan rasakan ketenangan ini. Rasakan ketegangan di perutmu mengendur.
Otot-otot di pahamu melemas. Pinggangmu terasa nyaman. Dadamu terasa lapang. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Kamar tidur Arkan kini sepenuhnya gelap. Hanya menyisakan pendaran kecil dari layar ponsel yang menghubungkannya dengan Kirana. Angin di lembah itu perlahan meniup dedaunan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan, membuat kelopak matamu terasa semakin berat, semakin berat. Arkan berbisik, merendahkan suaranya hingga ke tingkat frekuensi yang paling dalam. Napas Kirana di seberang sana terdengar semakin lambat, tanda bahwa ia berada di ambang antara sadar dan tidak. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda dalam energi Kirana. Tiba-tiba terdengar suara isak tangis yang tertahan dari ujung telepon. Isakan yang sangat pelan, namun mampu menghentikan aliran darah Arkan seketika. Kirana, ada apa? Apakah ceritanya membuatmu sedih? Arkan bertanya dengan kecemasan yang luar biasa, melupakan sejenak topeng ketenangannya. Kirana tidak langsung menjawab. Ia menarik napas parau, seolah-olah mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di dalam hatinya yang terluka. "Awan, maafkan aku," bisik Kirana. Suaranya gemetar menahan badai emosi. "Setiap malam, aku selalu mendengarkan suaramu dengan saksama. Dan setiap malam pula," lanjut Kirana dengan air mata yang terdengar jelas dari getaran suaranya, "hatiku selalu terasa robek menjadi dua bagian." Arkan terpaku. Tubuhnya kaku di atas kursi kerjanya. Apakah Kirana mengetahui semuanya? Apakah penyamarannya terbongkar? Suaramu, caramu mengambil napas di sela kata, kehangatan yang kamu berikan, semuanya sangat mirip dengan seseorang dari masa laluku, kata Kirana lirih. Air mata Arkan mengalir semakin deras. Ia membekap mulutnya sendiri dengan tangan kiri agar suara tangisnya tidak lolos ke dalam mikrofon. Dia adalah pria yang paling kubenci di dunia ini, karena dialah yang merebut cahayaku. Dialah yang membuatku terperangkap dalam kegelapan abadi ini, ucap Kirana dengan nada keputusasaan yang mendalam. Setiap kata dari Kirana terasa seperti hantaman godam pada ego dan kesombongan Arkan sebagai seorang CEO. Ia merasa sangat kecil, sangat bersalah, dan sangat hancur. Tapi, "Awan," Kirana berbisik lagi. Suaranya kini melunak, melemah karena kantuk dan lelah setelah menangis. "Dia juga adalah pria yang paling kurindukan di dunia ini. Aku sangat membencinya, tapi bagian bodoh dari hatiku ini selalu merindukan pelukannya setiap kali badai datang." Suara Kirana semakin mengecil, tenggelam dalam kantuk yang berat. "Terima kasih, Awan, karena suaramu malam ini mengizinkanku untuk memeluk kerinduan itu tanpa harus terluka oleh kehadirannya. Selamat malam." Tut, tut, tut. Telepon terputus. Suara napas Kirana berubah menjadi dengkur halus yang teratur. Gadis itu akhirnya tertidur lelap, menyisakan Arkan yang menangis tergugu di dalam kesunyian ruang kerjanya. Arkan menurunkan ponselnya perlahan. Dadanya terasa sesak, namun di saat yang sama, ada sebuah kehangatan aneh yang menjalar di dalam hatinya. Kirana merindukannya. Di balik seluruh kebencian dan rasa sakit yang valid itu,
ruang untuk Arkan di hati Kirana tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Arkan menyadari ia tidak perlu memaksakan diri untuk hadir kembali di kehidupan nyata Kirana sebagai Arkan sang CEO yang egois, jika itu hanya akan membuka kembali luka lamanya. Menjadi awan adalah takdir terbaiknya saat ini. Menjadi pelindung tak terlihat yang menyembuhkan dari kejauhan, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Arkan menghapus air matanya dengan sapu tangan sutra. Ia menatap layar ponselnya yang kini menampilkan status "User is sleeping". "Tidurlah yang nyenyak, Kiranaku," bisik Arkan pada ruangan yang kosong. "Aku akan tetap di sini, esok dan setiap malam setelahnya, menjagamu dalam diam." Ketegangan batin yang selama 2 tahun ini mencengkeram pundak sang CEO perlahan-lahan mulai mengendur. Pengakuan jujur Kirana telah meluruhkan sebagian besar duri bersalahnya. Kini, biarkan keheningan mengambil alih ruangan ini. Biarkan rasa damai yang baru mengalir ke dalam diri kita. Bersiap untuk beristirahat. Lupakan semua pikiranmu hari ini. Tarik nafas panjang, lalu hembuskan perlahan. Rasakan kehangatan merambat ke seluruh tubuhmu. Kisah tentang Arkan dan Kirana mengajarkan kita sesuatu yang mendalam tentang arti sejati dari sebuah penebusan dan cinta yang tulus. Seringkali, di dunia yang penuh dengan ambisi materi dan kekuasaan, kita berpikir bahwa kita bisa memperbaiki segala hal dengan uang atau dominasi. Arkan, dengan segala kekayaan korporasinya, awalnya mengira ia bisa membeli kembali kebahagiaan Kirana. Namun ia salah. Luka hati tidak merespon pada angka di rekening bank. Cinta sejati tidak selalu harus memiliki, tidak selalu harus menuntut kehadiran fisik yang egois di depan mata. Kadang, bentuk cinta yang paling murni adalah kemampuan untuk melangkah mundur, menekan ego kita, dan memberikan ruang bagi orang yang kita cintai untuk sembuh. Obsesi Arkan yang semula lahir dari rasa bersalah yang beracun, bertransformasi menjadi sebuah ketulusan yang sunyi melalui untayan kata pengantar tidur. Ia belajar mendengarkan tanpa menyela. Ia belajar memberi tanpa ingin diakui. Ia belajar mencintai tanpa harus memiliki kembali status sebagai kekasih. Bagi Anda yang sedang mendengarkan kisah ini, mungkin saat ini Anda juga sedang membawa beban penyesalan atau kesalahan dari masa lalu yang belum sempat terselesaikan. Ketahuilah bahwa memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk menyembuhkan orang lain yang terluka akibat tindakan kita. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk mulai menebus kesalahan. Cukup jadilah sosok yang membawa kedamaian, sekecil apapun bentuknya, bagi lingkungan di sekitar Anda. Seperti Arkan yang melepaskan jubah CEO-nya untuk menjadi selembar awan yang lembut. Lepaskan jugalah seluruh beban pikiran Anda malam ini. Pekerjaan yang belum selesai, ekspektasi orang lain yang menumpuk, atau kecemasan tentang hari esok. Semuanya tidak memiliki kuasa atas malam ini. Malam adalah waktu untuk memulihkan jiwa. Waktu di mana tubuh Anda berhak mendapatkan istirahat total setelah berjuang melewati lelahnya hari.
Rasakan setiap bagian tubuh Anda, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Biarkan semuanya menjadi sangat rileks, sangat santai. Biarkan kasur Anda menopang seluruh berat tubuh Anda dengan sempurna. Tidak ada lagi yang perlu Anda kendalikan saat ini. Dengarkan detak jantung Anda sendiri. Pelan, konstan, damai. Seperti suara aliran sungai kecil di lembah hijau yang diceritakan Arkan. Bunga-bunga matahari di dalam pikiran kita kini sedang menutup kelopaknya perlahan, beristirahat di bawah pengawasan rembulan yang teduh. Suara narasi ini akan perlahan-lahan menjauh, menyatu dengan keheningan malam yang sejuk dan menenangkan. Anda aman di sini. Kamar Anda adalah tempat perlindungan terbaik dari bisingnya dunia luar. Tarik napas lembut untuk yang terakhir kalinya. Rasakan udara sejuk memenuhi dada. Dan hembuskan seluruh sisa ketegangan keluar. Biarkan pikiran Anda mengapung bebas. Selembar awan yang berarak pelan di langit malam yang bersih. Kirana telah tertidur. Arkan telah menemukan kedamaiannya dalam keheningan. Dan kini, giliran Anda untuk mengistirahatkan jiwa Anda. Tidurlah dalam pelukan ketulusan. Lepaskan yang telah berlalu. Sambutlah malam dengan hati yang lapang. Mata Anda kini terasa sangat berat, sangat nyaman untuk ditutup. Biarkan diri Anda terlelap sepenuhnya. Selamat tidur, damai bersamamu, dan bermimpilah yang indah dalam keheningan yang sempurna ini. Tidurlah yang lelap. Bermimpilah yang indah, rasakan kehangatan jutaan bintang-bintang.